Shalom, selamat hari Minggu. Kembali jumpa dengan saya Pak Pendeta Paulus Subagio. Di minggu yang luar biasa ini, saudara, kembali kita diberkati dengan firman Tuhan yang demikian luar biasa disampaikan oleh anak didik saya, yaitu Yosua Abraham, di mana dia dulu berasal dari kepercayaan lain, juga daripada populisme dan hari telah dilahirkan baru di dalam Masiah kita, Yesua Masiah, dan menjadi manusia yang baru dan sekarang gemar memberitakan Injil dan dia banyak memenangkan jiwa. Mari tidak lama-lama lagi kita akan sambut firman Tuhan. Sebelum itu biar yang saya pimpin di dalam sarapan hati yang dari mana kita Beshem Mosia Yosua Hamasia Elohim Beshem Imalo Halores Beshem Yahya Elohim. Ya kabarmu firman-Mu disampaikan mengubahkan kami, menyegarkan ruah kami, dan kami boleh menjadi Haleluya. Tidak memanjang lagi, mari kita sama-sama sambut firman Tuhan. Salam saudara yang terkasih, yang dianugerahkan oleh Tuhan, semoga terberkati. Perkenalkan, nama saya Yosua Abraham. Nah, kali ini kita akan mengambil satu tema, Tuhan penolong setia. Walaupun tema kita itu simpel, tapi di dalam kata setia ada makna tersirat yang sangat-sangat dalam menurut saya. Nah, kita buka Mazmur 23 ayat 1. Tuhan gembalaku yang baik. 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya, haleluya, haleluya Bapak. Ya, dalam ayat ini firman Tuhan katakan, ya, sekalipun engkau kekurangan, sekalipun engkau merasa dirimu tidak berguna, tapi Tuhan tetap setia. Kenapa? Walaupun engkau bilang Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu bertahta di dalam nafasmu. Tuhan itu bertahta dalam hidupmu, pikiranmu, tenagamu, bahkan urat-urat lehermu, semuanya itu karena kebesaran Tuhan. Lihat 10 jari ini, dua. Kita dihidupkan dengan anak turun Adam dan Hawa, dipasangkan dua. Gak boleh bertiga. Ya. Kita diajarkan tentang setia. Ya. Sekalipun kau berada di lembah kekelaman, sekalipun engkau berada di ruang kenajisan, Tuhan bisa membersihkanmu. Kenapa? Satu contoh aja. Ada Alkisah, yaitu kesaksian saya pribadi. Ketika saya kekurangan untuk finansial, 150.000 uang saya, gaji saya 1 juta, habis di pertengahan bulan. 150.000 sedangkan gaji tanggal 1, 20 hari. Bagaimana caranya? Kok bisa saya itu bertahan sampai sekarang? Ya, itulah karena kemurahan Tuhan. Satu cerita, ketika itu tinggal 150.000, aku bilang sama Tuhan, Tuhan aku pasrah. Kayak mana 150.000 ini bisa sampai tanggal 1 ini, ya kan? Akhirnya Tuhan bilang, tenang anakku, jangan takut. Aku pasti menggenapimu. Satu ketika, aku ditelepon sama kawanku situ. Ya. Yosua, salam Yosua. Aku boleh minta tolong, kenapa? Mamaku sedang ada masalah. Masalah apa? Alkutismenya di mana? Perebutan warisan yang biasanya kalau orang-orang warisan main-main belakang situ. Ya main santet lah, main guna-guna lah atau apapun. Nah kebetulan saya mempunyai suatu anugerah dari Tuhan, saya lahir. Nah waktu itu saya oke, yuk kita ke sana, gitu kan. Waktu saya ke sana, saya doakan situ. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam ruah Maha Kekudusan, segala setan, belenggu atau apapun itu yang bersifat okultisme diputuskan, dibakar dalam kebenaran roh, dalam kebenaran pedang roh. Akhirnya ibu itu yang semula sakit itu jadi sehat langsung. Haleluya. Dan ketika saya sudah mendoakan,
Saya dikasih satu berkat berupa uang, tapi saya tolak situ. Kenapa? Saya tahu ibu ini sudah kemana-mana, udah ke dukun, sudah ke paranormal, bahkan ke para tokoh agama yang agama seberang, semuanya nihil. Tapi berkat Tuhan Yesus Al-Masih tidak berlaku, semua diputuskan. Haleluya. Dan ketika saya menolak, tapi ibu-ibu itu ngasih saya sembako. Akhirnya saya mendapatkan, ya sudah, saya terima. Gitu saudara. Itu satu kesaksian. Tapi ada satu lagi juga. Kolose 1 ayat 13 dan 14. Melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan disalib, penebusan ketika darahnya berceceran kemana-mana. Itulah kita ditebus oleh darah yang sangat-sangat suci, sangat-sangat kudus, dan meninggalkan kita pada saat Ia bangkit ke surga, naik ke surga, dan meninggalkan Roh Kudusnya untuk menghibur kita. Sekalipun kau berada di jurang kuasa kegelapan, Tuhan pasti menolong setia. Kenapa? Saya dari agama seberang saudara. Saya jauh dari Tuhan. Bahkan ketika SMP, saya adalah seorang agamawi, gangguan jin. Tapi saya nggak peduli. Orang ngomong apapun atau apapun, saya tidak peduli. Tapi itu saya menolong. Ya, SMA, ya kan. SMA, saya masih bersekukuh dengan agamawi saya, ya kan. Saya pada akhirnya suatu jejal kekelaman menimpa saya, perceraian orang tua saya yang membuat saya luka, dan akhirnya saya berpikir dari kecil, dari besar sampai sekarang saya mendapatkan suatu tekanan mental. Akhirnya saya tidak mau memegang agamawi, saya tidak mau memegang Tuhan. Saya hidup dengan kekosongan dan dendam yang benar-benar suci, yaitu Tuhan Yesus tiba-tiba menampakkan ke diri saya pada saat saya menantang semua agama. Tapi Tuhan Yesus sendiri yang menampakkan ke diri saya. Ketika itu ada seorang hamba yang mencoba untuk membaptis saya. Karena satu anugerah, saya bilang, baptis, saya tahu baptis. Ketika engkau dibaptis, berarti kau berjanji dengan Tuhan akan kau tidak berbuat kekejaman lagi atau apapun itu. Tapi saya tidak mau. Ya, saya bilang di situ, apakah kamu punya mujizat? Apakah kamu punya energi urapan? Gitu kan. Kau hanya tahu tentang teori saja. Aku bilang seperti itu kepada seorang hamba ini. Akhirnya seorang hamba ini sakit karena saya ambil rohnya. Tapi saya tidak membunuh. Karena saya kasihan. Gitu kan. Karena dia punya anak. Saya kembalikan. Dia kupingin sakit aja lah. Itulah kekejaman saya kepada seorang hamba. Tapi ketika malamnya, ada seorang hamba lagi bilang, kau nggak usah bilang seperti itulah. Siapa kamu? Nafasmu dari siapa? Disitulah hati saya bergetar. Malam-malam, baru situlah saya berpikir, emang kalau saya bisa ketemu Tuhan Yesus, tapi apa yang saya terima? Apakah Tuhan Yesus bisa menambahkan hati saya, menghapuskan dendam saya? Ternyata Dia menambahkan dengan suara, kau meragukan aku, akan kuturunkan, akan kutunjukkan mukjizat terjadi di matamu. Barulah ketika itu ada sinar, ada tiba-tiba nggak tahu kenapa saya berada di suatu taman yang sangat-sangat indah tapi sepi, hanya sungai dan pondok di situ. Pribadi seperti manusia yang bercahaya di situ, dan dia bilang, selama ini aku selalu mengawasimu, aku hidup di dalam nafasmu, aku hidup di dalam hatimu, tapi kenapa engkau membunuhku? Sudahi semuanya, nak. Sudahi semuanya. Tapi aku situ bilang, kau siapa? Kau iblis, akan kulawan kau. Baru saya mengeluarkan beberapa ilmu saya. Bahkan argumen filsafat saya dibantah dengan halus, dan saya dipeluk dengan sangat-sangat. Mungkin hati saya bergetar dan menangis. Disitulah saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan ada satu yang di mana seorang hamba Tuhan yang membaptis saya kemarin bulan Oktober
ngasih saya sebuah firman Tuhan, satu ayat, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ya, itu sih kesaksian saya yang dimana mungkin tidak seberapa tapi menyentuh. Semoga saudara-saudara bisa menghayati firman yang sangat-sangat kudus dan sebagai jalan kebenaran taat. Ketika Roh Kudus masuk, peliharalah dan minta ampun terus. Di Roh Kudus itu memimpin saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, baca doa besar. Karena kedua kedatanganmu dan terimalah sesuai yang Tuhan ucapkan kepada Nabi Moshe. Dari Bilangan 6 ayat yang ke-22 hingga 27. Ucapan berkat iman, berkat Kohenim. Adonai berfirman kepada Nabi Moshe, berbicaralah kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yevarech Adonai vayishmerecha, Yair Adonai pana elecha vikuneka, V'Hashem Adonai lecha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah haruslah para Kohenim, para imam letakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka. Bapak Ibu Saudaraku, terimalah berkat dari Bapa, Putra, Ruach HaKodes, di dalam nama Yesus Kristus, Raja Penebus kami. Beshem Mosya Yeshua Melek Elohinu. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa minggu depan.